Halo sob, di pagi ini kita akan melakukan proses penanaman sawi pakcoy. Nah, ini netpotnya sudah selesai dipasang semua ini ya. Tuh, sampai sana. Nah, ini nutrisinya nih. Tuh, nutrisi saya menggunakan nutrisi racikan sendiri. Nah, ini sisa. Ini masih sedikit. Ini mau saya gunakan yang ini dulu nanti. Yang ini, kalau ini kurang baru saya pakai yang ini. Ini bak tandon nutrisi saya menggunakan pH ini, pH pula, menggunakan TDS yang ini ya, TDS EC yang saya gunakan. Ini sudah lama ini, pokoknya dari awal saya tanam nih pakai ini, awet ini, enggak gampang rusak ini. Oke, sekarang kita buka tutupnya ini, tapi agak susah ini buka ya, karena nyangkut kayu. Nah, ini fungsinya ini. Nah, ini kan ada nih. Ini kabel telepon ini. Nah, ini fungsinya untuk nyogrok lubang output dari sini ke sana tuh. Kalau buntu sewaktu pembersihan tuh disogrok pakai ini nih, lebih enak ini menggunakan ini dibanding menggunakan yang lain. Saya pilih menggunakan kabel telepon ini untuk menyelesaikan masalah penyumbatan. Jadi kita mulai menyalakan mesinnya dulu. Setelah mesin nyala, itu kita gas takar kita itu. Dalam satu drum ini biasanya saya menggunakan 1 liter pekatan A, 1 liter pekatan B. Tapi sebelumnya kita cek dulu air baku saya. Air baku saya sekitar 55 ppm, 55 atau 54 ya, kurang lebih segitulah. Sekarang kita lakukan proses penambahan nutrisi untuk awal tanam nih. Kemudian yang ini, yang B,
kita diamkan sejenak supaya proses pengadukannya bisa merata. Kemudian kita ukur kembali berapa ppm yang dihasilkan dengan 200 air, tapi saya nggak pernah ngukur ini, perkiraan ini 200 liter dengan nutrisi 1 liter A, 1 liter B. Bila dirasa sudah cukup rata dalam proses pengaduannya, mari kita lakukan pengecekan ppm-nya. Nah, ini. ppm-nya sekitar hampir 1200 lah, ini 1177. Ini kalau sudah teratur rata ini biasanya hampir 1200 ppm ini dalam 200 liter. Ini karena pengadukannya belum rata, dia bisa naik turun. Kemudian kita buka atau kita tutup kerannya biar nutrisi naik ke instalasi. Kita lakukan pemindahan dulu, nanti setelah selesai pemindahan kita cek kembali berapa ppm. Biasanya kalau sudah selesai itu pengaduannya sudah rata banget itu. Nah, ini bibitnya sudah terlalu besar ini. Sebagian sudah ada yang dimakan ulat ini. Nah, ini medianya yang saya gunakan, ini media busa. Media busa. Medianya nih busa ini. Nah, ini tinggal cemplung aja ini. Di sini setiap pemindahan ini kalau masih kecil-kecil, nah itu harus menggunakan ini paranet nih. Nah, kalau nggak menggunakan paranet ini pH-nya bisa berubah. Soalnya ini nih pipa abu-abu ini kuat nyerap panas nih.
Nah, nanti kalau sudah daunnya mulai menutupi pipa ini baru paranet nih kita buka. Kalau daun belum menutupi pipa ini, itu sebaiknya ditutup untuk menjaga suhu air nutrisi kita agar tidak panas. Kalau panas itu biasanya suhunya itu bermasalah, jadi kita usahakan air nutrisinya itu dingin. Oke, ini lagi proses pemindahan. Ini baru mulai pindah, ini masih banyak ini yang belum dipindah. Oh, sampai sana itu tuh, sampai belakang tuh. Saat pengambilan benih, nah, diusahakan busanya ini jangan sampai kepencet, ibaratnya keteken lah. Kalau keteken nanti akar yang di dalam busa ini nih bisa patah. Nah, ini ngambilnya pelan-pelan seperti ini. Nah, ini. Kemudian ditaruh saja. Nah. Jadi sewaktu proses pengambilannya ini harus pelan, jangan sampai ketekan ini. Kalau ketekan ini yang akar di dalam nih ada yang patah, dia pertumbuhannya akan tidak normal, pasti ada perubahan pertumbuhan. Beda sama yang begini ya. Nah, setelah selesai proses pemindahan, mari kita lihat kembali ppm nutrisi kita. Mari kita lihat ppm-nya berapa. ppm-nya sekitar 1000, 1020, 1000, sekitar 1000 lah. Itu 77, soalnya ini airnya muter, ini pengaruh ada gelembung-gelembung ini, jadi bisa naik turun ya ppm. Nah, ini ppm untuk awal tanam, kalau bagi saya ini sekitar 1200 atau 1100 lah. Nah, ini untuk jarak antara sini dengan sini, ini saya rubah ini jadi 18. Nah, dari as ini sama sini ini 18 cm, dari as sini sama sini itu sekitar 10 cm nih, antara as ke as. Nah. Kemudian sewaktu
sewaktu penanaman ini nih, usahakan tandonnya ini terbuka ya teman-teman. Kalau tertutup itu hawa panas nutrisi yang dari sini nih, nah yang dari sini kan masuk ke sini, itu hawanya itu nggak bisa keluar ya. Atau udara yang dari luar itu nggak bisa masuk. Nah ini fungsinya saya tanam ini tandonnya ini karena cuaca di tempat saya itu panas, jadi kalau di atas itu tuh tidak ngatasi untuk proses pendinginannya. Jadi kalau saya tanam begini, nah yang atas itu kan otomatis dari selang, nah selang itu tuh selang dari pipa instalasi itu kan yang 1 inci itu kan masuk ke drum tuh. Nah, jadi yang panas itu kan yang di atas, jadi yang disedot itu tuh, yang disedot mesin sibelnya itu yang dinaikkan ke pipa ini nih. Nah pipa ini kan itu air yang di bawah, jadi air yang dingin. Nah, jadi begitu seterusnya. Kalau cuaca panas, sekiranya airnya ini panas, itu wajib untuk menambah air biasa, itu enggak apa-apa. Kemudian besok paginya itu baru dicek lagi ppm nya, baru ditambah menyesuaikan umur tanaman. Nah begitu seterusnya. Itu bagi tempat-tempat yang dataran rendah. Kalau dataran tinggi saya nggak tahu, itu mungkin kalau dibaringin saja itu mungkin enggak masalah. Kalau di tempat saya yang maksimal ya harusnya begini, maksimal untuk pertumbuhan maksudnya, ditanam begini modelnya. Jadi yang di bawah itu didinginkan oleh suhu tanah ini. Nah, jadi yang atas itu kan hawa panasnya itu bisa keluar, atau angin yang dari luar itu bisa masuk ke dalam untuk mendinginkan lah ibaratnya. Oke, terima kasih selamat menonton video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman.